Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kemarin saya mendapatkan video singkat dari dua orang teman saya yang meminta untuk saya menyanggahnya. Saya tidak kenal dengan pendeta yang menyampaikan tersebut. Saya menghargai beliau sebagai pelayan Elohim. Namun karena statementnya tentang nama Yahweh salah, maka saya akan menyanggahnya. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menyimak dengan baik, maka videonya saya akan tayangkan seluruhnya karena pendek saja. Kemudian nanti saya akan slash satu persatu. Supaya tidak gagal paham, maka tontonlah video ini sampai akhir. Selamat belajar. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Para penganut aliran Yahweh harus mendengar ayat ini. Yesus tidak berkata, Yahweh, Yahweh, lama sabaktani. Atau Yehova, Yehova, lama sabaktani. Jika Allah hanya punya satu nama, yaitu Yahweh, hanya disebut dengan nama itu, Yesus harusnya yang pertama menjadi teladan. Yang menyebutkan Yahweh, Yahweh, lama sabaktani. Tapi Yesus menggunakan bahasa Aram. Bukan Yahweh, dia panggil Eloi, Eloi, lama sabaktani. Nah, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan terpisah dari Bapaknya. Itu sebabnya dia mengalami takut dan gentar yang luar biasa. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Orang yang 100% bergantung kepada Allah, lalu terpisah dari Allah. Inilah yang dirasakan. Yesus 100% manusia sejati dari manusia sejati. Dia juga Allah yang sejati. Dia tak pernah berhenti menjadi Tuhan. Dia tidak pernah berhenti sebagai Allah. Tetapi hari itu kemanusiaannya yang sejati itu, yang selama hidup 33 tahun setengah bergantung 100% kepada Papanya, yaitu Bapa di surga. Dan dia tahu sebentar lagi dia akan berpisah dengan Bapanya itu. Itu sebabnya dia ketakutan luar biasa. Ini ciri orang yang bergantung penuh kepada Allah 100%. Jika Kristus tidak takut dan gentar hari itu, justru aneh. Nah, demikianlah video yang sudah saya tayangkan, yang kalau tidak disanggah kelihatannya statementnya benar. Namun saya akan coba untuk menyanggahnya. Taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari di sudut netral terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan berkat di dalamnya. Selamat mempelajari. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Para penganut aliran Yahweh harus mendengar ayat ini. Yesus tidak berkata, Yahweh, Yahweh, lama sabaktani. Atau Yehova, Yehova, lama sabaktani. Pak Pendeta, saya luruskan ya. Orang menyembah Yahweh itu bukan suatu aliran, Pak Pendeta, melainkan dasar firman Tuhan. Gereja-gereja yang sudah menerima kasih karunia untuk mengenal dengan baik pribadi Yahweh dari sinode apapun, tidak mempermasalahkan doktrin atau ajaran atau aliran apapun. Jadi tuduhan menyembah Yahweh itu suatu aliran, itu keliru besar Pak Pendeta. Kalau akibat aliran Ruach HaKodesh atau Roh Kudus yang memberikan pencerahan terjadinya pemulihan segala sesuatu sebagai penggenapan nubuatan di akhir zaman, sesuai yang tertulis dalam kitab Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 baru benar. Yang kedua, ketika Yesus yang nama aslinya Yeshua berteriak disalib dengan mengatakan Eloi, Eloi, lama sabaktani, itu bukan berarti Yeshua tidak menyebut nama Yahweh. Itu Yeshua menyebut Yahweh dengan sebutannya. Apa salahnya? Apakah Pak Pendeta saat menyebut Papanya selalu menyebut namanya? Kan tidak.
terkadang menyebut nama, terkadang menyebut sebutannya. Seperti Yesua menyebut Bapa dengan sebutannya. Kalau mau tahu Yesua menyebut Bapa dengan namanya, baca kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Wa yomer Yesua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya firman Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, di ayat ini baru Yesua menyebut Yahweh dengan namanya. Sedangkan saat berteriak, Yesua menyebut Yahweh dengan sebutannya. Begitu Pak Pendeta. Jika Allah hanya punya satu nama, yaitu Yahweh, hanya disebut dengan nama itu, Yesus harusnya yang pertama menjadi teladan. Rupanya Pak Pendeta tidak bisa membedakan antara nama dengan sebutan, sehingga menyatukan antara nama dengan sebutan. Contoh nama itu seperti Yahweh, Yanto, Bambang, Yakub, Allah, Karsono, dan sebagainya. Sedangkan contoh sebutan itu seperti Gusti, Tuhan, Dewa, Puang Matua, Hakim, Guru, dan sebagainya. Jadi baik Yahweh maupun Allah itu sama-sama nama pribadi Pak Pendeta. Yang menyebutkan Yahweh, Yahweh lama sabaktani. Tapi Yesus menggunakan bahasa Aram. Bukan Yahweh, dia panggil Eloi, Eloi lama sabaktani. Nah itu Pak Pendeta tahu bahwa itu merupakan bahasa Aram, di mana Yesua menyebut Yahweh dengan sebutannya, bukan menyebut namanya. Eloi itu sama saja dengan Elohimku. Yesua juga tidak berseru dengan mengatakan Allah, Allah lama sabaktani kan? Nah, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan terpisah dari Bapaknya. Itu sebabnya dia mengalami takut dan gentar yang luar biasa. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Yesua takut dan gentar bukan karena terpisah dengan Bapa, karena Yesua dan Bapa itu satu, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 yang berbunyi Ani wahaaf echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Yesua takut dan gentar itu karena dalam wujudnya seperti manusia harus mati, agar sebutan Mesias yang melekat padanya terbukti untuk menebus jiwa orang Yahudi dan membeli jiwa manusia seluruh dunia dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan nyawanya sendiri. Orang yang 100% bergantung kepada Allah, lalu terpisah dari Allah, inilah yang dirasakan. Yesua tidak tergantung kepada Allah, karena tidak ada hubungannya antara Allah dengan Yesua. Karena nama Allah yang ada saat ini itu diawali dari nama Allah yang diadopsi oleh Kristen Arab. Sebelum Islam lahir, itu merupakan satu di antara 360 nama dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah atau zaman kebodohan yang dipergunakan oleh umat Kristen dan Katolik hingga saat ini. Yesus 100% manusia sejati dari manusia sejati. Jangan ngaco Pak Pendeta. Yesua itu bukan 100% manusia sejati dari 100% manusia sejati. Karena jika Yesua 100% manusia, berarti terdiri dari percampuran spermatozoid atau sperma laki-laki dengan ovum atau sel telur perempuan. Dan jika Yesua 100% manusia, berarti manusia jadi Tuhan dong. Dan jika Yesua itu 100% manusia, Yesua tidak bisa menyelamatkan manusia.
Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Karena kitab suci katakan bahwa semua manusia telah kekurangan kemuliaan Elohim, sesuai dengan kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Jadi, Yeshua itu bukan 100% manusia, tetapi 100% berwujud manusia, yaitu Yahweh Elohim yang menjadi daging, yaitu firman yang hidup, sesuai dengan kitab Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-14, Filipi 2 ayat yang ke-8 dan sebagainya. Dan Yeshua itu bukan 100% manusia sejati dari manusia sejati. Karena Yeshua itu dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam kitab Matius atau Matius 1 ayat yang ke-18. Dia juga Allah yang sejati. Dia tak pernah berhenti menjadi Tuhan. Menurut iman Kristen yang sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani, Yeshua bukan Allah, dan Allah tidak pernah menjadi Tuhan. Karena dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah. Kitab berbahasa Inggris saja tidak ada. Jadi kalau tidak ada, ya jangan mengada-ada dan jangan diada-adakan. Saya sudah sampaikan sejarahnya tadi, bahwa nama Allah bisa masuk dalam kitabnya Kristen gara-gara Kristen Arab mengadopsi nama satu di antara 360 berhalanya zaman jahiliyah. Dan diterjemahkan lagi oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi yang notabene sesembahannya bernama Allah. Dia tidak pernah berhenti sebagai Allah. Yeshua tidak pernah berhenti sebagai Tuhan. Itu baru benar. Karena Yeshua itu dari awalnya memang Elohim atau Tuhan. Jadi bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1 katakan, Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Yang artinya, pada mulanya ada firman itu atau dafar itu, yaitu firman yang hidup. Dan firman itu atau dafar itu bersama Elohim, dan firman itu atau dafar itu Elohim. Firman itu atau dafar itu adalah Yeshua, dan Yeshua itu Elohim. Tetapi hari itu, kemanusiaannya yang sejati itu, yang selama hidup 33 tahun setengah bergantung 100% kepada papanya, yaitu Bapa di surga. Dalam wujudnya seperti manusia, saat berperan sebagai contoh manusia yang sempurna, Yeshua memberi teladan kepada umatnya untuk taat kepada Bapa, bahkan taat sampai pada kematian, seperti yang tertulis di dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dia tahu sebentar lagi, dia akan berpisah dengan Bapanya itu. Itu sebabnya dia ketakutan luar biasa. Dalam wujudnya seperti manusia saat taat kepada Bapa, bahkan taat sampai pada kematian, bukan berpisah dengan Bapa, tetapi justru menggenapi seluruh nubuatan kitab para nabi dan kembali kepada Bapa, yaitu dalam eksistensinya Echad dengan Bapa. Ini ciri orang yang bergantung penuh kepada Allah 100%. Jika Kristus tidak takut dan gentar hari itu, justru aneh. Yeshua tidak bergantung kepada Allah, melainkan menaati Yahweh. Karena dalam kapasitasnya sebagai dafar Elohim atau firman yang hidup, yang berbicara langsung kepada manusia dan mengorbankan dirinya sebagai anak domba Elohim bagi keselamatan manusia di bumi yang mau percaya dan beriman kepadanya. Nah, demikianlah video yang saya sampaikan, kiranya mencerahkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Terbukti bahwa apa yang disampaikan pendeta tadi tidak benar, tidak sesuai dengan isi hati Bapak Yahweh sendiri.
Terima kasih telah menonton sampai akhir. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom.